Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hepmi SAGMM, Rektor FTIK Uinhas Jember, Bapak Dr. Haji Abdul Muiz SAG MSI, Dekan FTIK dan Ketua LP3 Uinhas Jember, Bapak Dr. Nino Indrianto MPD, Ketua Kaprodi PPG Perguruan Tinggi Keagamaan PTK se-Indonesia, Bapak Dr. Haji Sofyan Hadi MPD, dan Dr. Subakri MPDI, selaku dosen pembimbing bidang studi SKI, kemudian Kiai Syekhul Umam Sarjana Agama, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali, serta Bapak Ibu dosen penilai yang juga kami hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali Rombasan, Kabupaten Sumeneb, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 di LP3 Uinhas Jember Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 2454 0111 2004. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah semester 2 dengan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Berikut videonya. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca Quran dengan baik. Saya absen dulu. Yang pertama, Hidayati, kemudian Nabila Fadriyah, Muhammad Santoso. Alhamdulillah, hari ini saya bisa membersamai kalian kembali. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan. Yang pertama adalah nama saya Muhammad Khalil. Saya kebetulan lagi mengikuti pelatihan profesi guru dalam jabatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya berangkat dari Madrasah Sanawiyah Al-Ghazali Rombasan dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Kebetulan kampus tercinta yang kami tempuh untuk belajar yaitu Uinhas Jember. Oleh karena itu, terima kasih dan semoga hari ini teman-teman murid-murid semuanya sedang berbahagia. Sudah siap? Ya. Oke. Selanjutnya saya akan coba mengingat-ingat kembali bahwasanya materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Sebelumnya, Umar bin Abdul Aziz ini adalah, untuk materi-materi sebelumnya, adalah khalifah kelanjutan di masa Bani Umayyah. Di masa Bani Umayyah, salah satu pemimpin atau khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa sebelumnya? Yang kita pelajari adalah
ada Marwan bin Abdul Malik. Setelah Marwan bin Abdul Malik, kemudian diturunkan kekhalifahan itu kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik, baru materi kita hari ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Saya ingin bertanya, apakah kalian menyenangi pemimpin yang sederhana? Senang? Apakah kalian suka terhadap pemimpin yang adil? Apakah kalian bangga ketika ada seorang pemimpin yang tidak korupsi? Jawabannya ada di materi kita hari ini, yaitu gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Dari Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syam. Ini salah satu khalifah yang sangat terkenal. Makanya saya tadi sempat menyinggung terkait dengan khalifah kelima. Kita mengenal khalifah itu cuma ada 4, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Meskipun ini di masanya Umayyah, beliau Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai khalifah kelima. Kenapa menjadi khalifah kelima? Alasannya ini: 1, karena keadilannya. Yang kedua, beliau hidup sederhana. Sampai kemudian di akhir jabatan beliau, semua harta yang didapat selama menjabat sebagai khalifah semuanya dibagikan kepada Baitul Mal. Peruntukannya untuk siapa? Untuk fakir miskin, untuk perbaikan jalan, kemudian untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat saat ini. Darah keturunan Umar bin Abdul Aziz berasal dari Umar bin Khattab melalui ibunya bernama Laila binti Asim binti Umar bin Khattab. Jadi beliau memang sejak kecil sudah menginginkan seperti Umar bin Khattab. Kita tahu di kelas-kelas sebelumnya, mungkin di kelas 6 atau di kelas 5, kita sudah belajar bagaimana gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Beliau dengan sukarela, seorang khalifah dengan sukarela masuk ke gang-gang kecil, kemudian pergi ke masyarakat-masyarakat kecil untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Nah, karena inspirasinya adalah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz juga begitu. Contoh nyata dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh nyata. Beliau memadamkan lampu istana saat berbicara urusan pribadi. Suatu ketika putranya dipanggil karena ada kepentingan keluarga. Ketika putranya dipanggil dan sudah menghadap, "Iya ayahanda," lampu istana itu dimatikan, kecuali lampu kamar beliau, di mana beliau akan menyampaikan urusan pribadi kepada anaknya. Ini salah satu gaya kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Tidak menyangkut pautkan urusan negara dengan urusan pribadinya. Ini hanya berbicara dengan anaknya saja, sudah mematikan lampu istana. Kenapa? Karena dianggapnya lampu istana itu dibayar oleh negara dan diambil dari pajak. Makanya Umar bin Abdul Aziz tidak ingin memanfaatkan itu. Artinya memisahkan fasilitas negara dengan kepentingan pribadi. Oke, lanjut. Ini adalah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah adil, yang kedua sederhana, yang ketiga bersih dari korupsi, yang keempat rendah hati, dan yang terakhir mengutamakan rakyat.
ini gaya-gaya seperti ini mungkin kita sudah rindukan hari ini. Kenapa? Karena mengutamakan rakyat kalau sekarang ini hanya menjadi simbol, hanya ingin mengambil hatinya saja, sejatinya bukan. Oleh karena itu sudah sekarang saya ingin kalian membentuk kelompok belajar, ya kelompok kecil, silakan. Nah, setelah kalian mendengarkan apa yang saya sudah sampaikan, sekarang kita sudah membentuk kelompok kecil belajar. Saya persilahkan untuk membahas bagaimana ada studi kasus, yaitu seorang siswa kelas yang juga ingin mencalonkan sebagai ketua kelas. Bagaimana kepemimpinan dari seorang kelas ditunjukkan seperti itu. Ini silakan dibahas oleh kalian. Studi kasusnya begitu. Silakan. Sudah 15 menit waktu yang saya sediakan untuk kalian. Saya sekarang persilahkan dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Presentasikan aja di bangku masing-masing. Saya mulai dari bangku barat. 5 dari kepemimpinan seorang menimba Umar bin Abdul Aziz, diantaranya kepemimpinan adalah sebuah amanah, keadilan kedaulatan negara, kesederhanaan memperkuat wibawa, kesejahteraan rakyat memperkuat negara. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 1, dan itu sudah menjadi bagian dari kegiatan kita hari ini. Untuk selanjutnya ada satu tes yang harus kalian kerjakan untuk kemudian saya bisa mengetahui kemampuan intelektual kalian. Saya sudah siapkan Google Form yang harus kalian isi. Oleh karena itu silahkan dibuka HP-nya. Saya sudah share melalui ketua kelas dan ini sudah bisa dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi dengan melakukan tanya jawab. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingin mengetes terlebih dahulu. Apa yang kemudian disebut dengan khalifah kelima? Kamu silakan. Khalifah yang menyerupai kepemimpinan khulafaur rasyidin. Oke, pertanyaan kedua. Ini siapa saja boleh jawab. Mengapa disebut khalifah kelima? Silakan. Oke. Karena adil, karena mementingkan rakyat, karena sederhana. Itu adalah kenapa Umar bin Abdul Aziz disebut dengan khalifah kelima. Sebelum refleksi tanya jawab ini saya akhiri, saya ingin kalian membuat kesimpulan. Karena saya ingin tahu bagaimana kemampuan kalian mengingat materi yang sudah saya sampaikan, termasuk diskusi kelompok, termasuk mengisi tes melalui Google Form. Silakan. Berdiri nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Setelah disimpulkan, kita bisa mengambil hikmah daripada gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada pesan Gus Dur yang sangat mendalam yang perlu kita praktekkan sehari-hari. Bahwasanya tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan secara mati-matian. Maka oleh karena itu, berlakulah adil, bersikaplah rendah hati,
kemudian mengutamakan rakyat. Mungkin itu saja materi saya hari ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Kalau ada salah dari saya, mohon maaf. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, semoga kalian tetap sehat. Saya tunggu minggu depan di kelas ini lagi, di kelas 7. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.